yakni disebutkan hari hisab, hari pembalasan yang sangat berat bagi orang-orang yang lalai, sangat berat bagi orang-orang yang betul-betul mengharapkan ridhonya Allah, sangat berat bagi orang-orang yang mendapatkan keputusan dari Allah. Ini Malik Yaumiddin. Di situ Al-Malik itu adalah raja, kamu sangat kecil, tidak berarti. Bahkan kamu lihat semut lebih berarti dari kamu. Kita punya akal gak fungsi, kita punya mata gak fungsi, kita punya telinga gak fungsi, punya kaki gak fungsi, punya tangan gak fungsi, kelihatannya fungsi, padahal yang selama apa yang kamu lainkan selain Allah itu tidak fungsi. Ini ketiga. Kenapa dibilangkan Ummul Quran? Kenapa itu menjadikan ibu dari semua Quran? Bahkan sampai diturunkan 2 kali, supaya diulang-ulang manusia ini mengetahui sampai di mana kedudukan Allah dan sampai di mana kedudukanmu. Masa kamu sama dengan Tuhanmu? Maka betul-betul pujian itu sampai kepada Tuhanmu, dan betul-betul dengan penghambaanmu dan penyerahanmu, dan betul-betul dalam keadaan betul-betul miskin, fakir, rusak, dolim, Malik Yaumiddin. Tuh caranya. Dan ngawur. Putus, maka Allah membalas, memberikan, aku menuntut hak 3 untuk memuji dan menyebut namaku dan mengakui bahwa aku akan membalas semua perbuatanmu, menghukum atau melepaskan atau membebaskan. Kemudian aku berikan kemurahan kepadamu. Apa kemurahan tadi? Tidak lain dan bukan kemurahan. Aku hanya minta 3 bagian. 4 bagian mutlak aku tidak ikut campur. Semua milikmu. Yang pertama tadi disebutkan dalam kitab Futuhat Ghaib. Kalau aku jadikan kamu itu untuk menyembahku, untuk memujiku, untuk mengingatku, untuk mengetahui aku, kemudian aku jadikan semua makhluk, neraka, surga, dunia, nikmat, semuanya aku kasih 4 bagian sama kamu. Bayangkan, 4 bagian hak hamba, bukan hak Allah. Ini harus paham betul kalau kita membaca di sholat. Kalau tidak ya kamu miring-miring gitu. Fatihahnya benar, yang baca miring-miring. Kalau miring-miring, kalau bacaan benar, maksud benar, tujuan Fatihah benar, niscaya kamu hidup gak miring-miring. Tahu betul
apa yang menjadi hak hamba. Akhirnya dikupas dari orang alim, orang ahli tafsir, mufassir. Ya karena Budwe karena Stain ini semua karangan-karangan dari Ibnu Katsir, semua ya karena Budwe karena Stain, kitabnya itu bertumpuk-tumpuk untuk mengupas betapa murahnya Allah itu, hanya kasih 2 bagian saja. Iya karena Budwe wa iya karena Stain. Ini komitmen konsekuensi hanya kepadamu lah. Kalau sudah hanya kepadamu lah, berarti tidak ada kepada yang lain-lain. Kepadamu lah aku berlindung. Hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Berarti tidak ada yang lain, tidak ada sekutu. Kalau orang paham itu, kalau keledai nggak paham. Tahu keledai? Minta sama nafsu melulu, minta sama akal melulu. Ini nggak benar, namanya iya karena budu. Hanya kepadamu lah kami berlindung, hanya kepadamu lah kami pertolongan. Hati-hati, keliru sampai jadi dolim tenang. Dolim itu kalau bahasa Indonesia kan lengker, dolim sesat. Wong lengker itu pasti dolim kemana? Melangkah nggak ngerti, jalan nggak ngerti, perut aja dipikirin. Hah? Yang ngomong akhirat, mengupas takjil Fatihah. Kalau sudah kepada Allah semata, kalau semata-mata berlindung pertolongan pada Allah, tidak ada lain. Inilah hakikat itu yang siap mati. Cinta kepada sesuatu yang diminta, cinta kepada sesuatu yang diminta berlindung. Siapa? Allahu Jalla Jalaluhu. Kalau sudah 2 dikupas habis, paham, ngerti maksudnya, maknanya, paham duduk di mana, berhadapan dengan siapa, baru kamu betul menjadi orang takwa. Kalau orang takwa nggak lari kemana-mana. Allah menuntun ihdinas siratal mustaqim. Lah ihdinas siratal mustaqim ini dia dapat hakikatnya hidup. Hakikat hidup selalu minta petunjuk. Kalau tidak sampai makom hakikat, melewati jembatan siratal mustaqim itu hakikat. Mana mungkin orang selamat, rambut dibelah 7, perjalanan 500 tahun. Kalau tidak mencapai ilmu hakikat itu, berarti tidak sampai 1 langkah nyemplung.
di dunia itu tidak selalu mendapatkan petunjuk bimbingan, kemudian jalan yang lurus, mau lari kemana? Dilepas sama Nabi Muhammad SAW, dilepas sama guru-guru, dilepas semuanya. Karena apa? Kamu tidak seirama dengan kami. Kami datang sama-sama minta petunjuk pada Tuhan. Kami selalu berjalan bersama-sama dengan orang-orang mendapat petunjuk. Kalian tidak mendengar. Kalian menentang dan membantah dengan petunjuk itu. Siapa yang menghalangi kamu dengan petunjuk itu? Gak lain, kamu sudah dikuasai oleh dirimu sendiri. Kau sudah dikuasai keinginanmu yang susah hilang itu, kecuali mati seperti corona. Mana petunjuk? Di mana petunjuk itu? Tidak kalian mutakin kecuali orang takwa. Kami orang takwa. Kenapa kamu nggak ada petunjuk? Kami orang beriman. Kenapa tidak ada petunjuk? Bukankah sudah ada setiap orang yang sudah mendapat petunjuk itu adalah orang yang dilindungi, orang yang berlindung sama Tuhannya, orang yang selalu minta tolong sama Tuhannya, pasti dapat petunjuk. Selain itu, gak ada petunjuk iblis, nafsu, syahwat, mungkar, nakal. Mana ihdinas siratal mustaqim? Nah, jalan yang petunjuk inilah orang-orang yang soleh solehah. Ini hanya Fatihah. Kalau memang betul kamu mengetahui tentang itu, kalau sudah dapat petunjuk itu, Allah kabulkan. Bukan hanya petunjuk di dunia, sampai sirat kamu seperti disambar halilintar yang menyambar itu. Yang lewati lagi langsung angkat. Itu hakikatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka mendapatkan nikmat yang sudah dapat petunjuk, jalan yang mendapatkan nikmat, 'alaihim keseluruhan. Belum mati, keseluruhan. Ditunjukkan surga, ditunjukkan makanan surga, ditunjukkan hidangan surga, ditunjukkan orang-orang yang ahli surga, ditunjukkan sama orang-orang yang bersama surga. Nikmat alaihim. Maka disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan dibuat tambahan dari ulama-ulama yang saleh, minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nikmat seperti nikmatnya para nabi-nabi, orang-orang sidik, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang solihin, orang-orang yang baik. Kumpul sama orang baik, tidak bisa ngambil pelajaran orang baik, keledai. Dekat sama orang baik, tidak bisa ngambil pelajaran orang baik. Apa yang terjadi? Wa khatama qulbi, kamu dikunci, tidak ada kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Saya nggak ikut campur. Yang penting saya menyampaikan, senang atau tidak senang, nurut tidak nurut, bukan urusan saya.
Memang dapat jalan-jalan itu karena idinas siratal mustaqim. Ini hak hamba. Allah itu tumpahkan kebaikan, gudang-gudang kebaikan, gudang-gudang kekayaan, gudang-gudang ilmu, gudang-gudang nur, gudang-gudang semua ada dalam siratal ladzim yang taala. Nabi Musa ada di surat Fatihah, Nabi Daud ada di surat Fatihah, Nabi Isa ada di surat Fatihah, Nabi Muhammad SAW di surat Fatihah. Hanya masuk kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua punya rujukan kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Quran, semua ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua berlandaskan kitab. Otomatis kalau kitabnya ada, yang megang kitab harus ada. Ada kitabnya, yang megang kitab harus ada. Kalau mereka sudah mendapatkan itu, ghairil maghdubi, bukan jalan. Bukan jalan orang-orang yang dolim itu. Bukan orang jalan yang lencer itu. Bukan orang jalan yang sesat itu. Bukan orang yang jalan-jalan melulu itu. Bukan. Ghairil, bukan. Maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dapat nikmat. Golongan orang-orang yang sesat itu bukan. Ada dua. Orang sesat kasih nikmat, orang kafir kasih nikmat, orang fasik kasih nikmat, orang munafik kasih nikmat. Bukan. Bukan itu. Salah kamu. Perkiraanmu salah. Ghairil maghdubi, bukan jalan nikmat orang-orang yang sesat, bukan. Yang betul mendapatkan nikmat imannya, nikmat Islamnya, dihajar bagaimanapun dengan harta yang banyak, tidak akan terpengaruh, karena itu ghairil maghdubi, bukan itu, bukan jalan itu, bukan. Alaihim minan nabiyyin, apa yang nikmat dari nabi-nabi itu apa? Dari orang-orang siddiq itu apa? Dari orang yang syuhada itu apa? Dari yang sholihin itu apa? Dari wahasuna ulaika itu apa? Itu yang dimaksudkan orang dapat nikmat. Kalau sudah semua itu memperolehnya, kullu malaikatul amin, baru semua malaikat yang di langit, semua yang di bumi, amin. Kalau aminmu bisa main dengan malaikat, nggak bakal kamu sesat, nggak bakal kemenceng itu hatimu itu. Dipengaruhi kayak apapun kamu, ya, diperdaya kayak apapun, tertawa, tahu, paham? Diperdaya uang, tahu uang itu. Diperdaya kedudukan, tahu kedudukan memperdaya.
Ditipu orang tahu itu tipu. Tapi tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Karena dia mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Maka disitulah kalau jalan kita itu masih mencleng-mencleng, ya, sujud akhir baca 7 kali tanpa nafas, ihdinas siratal mustaqim, mencleng, sujud, supaya jalan kita dapat ridhonya Allah. Ini kuncinya. Ayat mana semuanya? Ayat kursi kayak kulu, Allah akad yang lain surat-surat atau ayat tidak ada diwajibkan seperti surat Fatihah harus amin. Karena saking hebatnya ini tiket kendaraan yang sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha. Baru kamu dengar amin itu di Sidratul Muntaha, itu malaikat amin. Ngerti? Ini kita bongkar, kita bahas kecil-kecil. Yang sampai sekarang pun saya tidak berani meninggalkan amaliyah, amalan Fatihah, karena sampai sekarang saya tambah bodoh, nggak ngerti betul bagaimana mengupas ini. Sudah buka kitab tafsir Ibnu Aisyah Mukatsir, masih belum mudeng, masih belum mampu bagaimana kami ini mengupasnya. Yang sudah jelas kitabnya banyak, tafsir-tafsir, kami masih belum paham. Apalagi orang tidak menginginkan, apalagi orang tidak ingin tahu, apalagi orang itu tidak ingin menyelidiki. Mustahil. Ya, 3 tadi. Kemudian untuk mendapatkan satu kedudukan al-awal wal akhir, siapa yang awal selalu menyebut kalimat satu perbuatan dengan bismillah, maka pasti tutup akhir alhamdulillah. Di dalam kitab Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhr Wujud, kalau kita gabungkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, selain itu nyambung. Satu nafas, 1 detik nafasmu, kamu tidak nyambung, kamu itu tidak konsentrasi, iblis di antara tengah itu. Maka di Mekah itu tidak ada bismillah, di Madinah dibaca dalam hati, tapi kalimat disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat yang nyambung di antara orang bisa mengawali juga bisa mengakhiri. Ini ngawali saja tidak, apalagi mengakhiri. Ayo kita belajar. Dibuat zikir atau ngimami Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-Rahman,
Wong Melayu itu kejar-kejaran dikejar, supaya di antara batasan-batasan itu tidak disisipi oleh iblis. Kemudian kalau punya perintah 500 harus paham itu hanya minta petunjuk, bukan maumu sendiri itu. Kamu gerak mau sendiri, mau gini maumu sendiri, itu maumu, bukan petunjuk. Kalau petunjuk beda, dia tidak ada keinginan dan tidak mau. Bagaimana aku berbuat? Bagaimana aku mau? Kalau tidak ada petunjuk, begitu. Terus sinyalmu vertikal pada Tuhanmu, minta petunjuk setiap gerak perbuatan, sampai betul-betul mengetahui fadilah dari 500 Fatihah itu, sampai betul-betul kamu rasakan petunjuk itu bukan maksudmu, sampai mengetahui ketentuan ketetapan Tuhan, bukan kita. Kalau kita yang melakukan, kalau kita yang berbuat, banyak salahnya daripada benarnya. Paham sudah? Nah, itu misalnya Fatihah tadi. Dikupas sampai diartikan, sampai maksud tujuan, sampai hikmah apa Fatihah itu, sampai dirasakan dari rambut, kulit, ari-ari, daging, gaji, tulang, sungsung. Berapa? Rambut, kulit, daging, gaji, darah, tulang, sungsung. Berapa? 7. Itulah yang menutupi semua, sehingga insya Allah orang yang begitu berani taruhan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagaimana Ta'ala akan menghancurkan badan manusia yang baca Fatihah itu. Berarti aku akan menghancurkan Fatihah di dalamnya. Mustahil Fatihah itu dihancurkan. Gudang-gudang kekayaan, gudang-gudang ilmu, gudang-gudang nur, gudang-gudang semua ada dalam Suratul Adzim yang salah. Nabi Musa ada di surat Fatihah, Nabi Daud ada di surat Fatihah, Nabi Isa ada di surat Fatihah, Nabi Muhammad SAW di surat Fatihah. Hanya masuk kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua punya rujukan kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Quran, semua ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua berlandaskan kitab. Otomatis kalau kitabnya ada, yang megang kitab harus ada. Ada kitabnya, yang megang kitab harus ada. Kalau mereka sudah mendapatkan itu, gairil maudhu, bukan jalan. Bukan jalan orang-orang yang dolim itu. Bukan orang jalan yang lencer itu. Bukan orang jalan yang sesat itu. Bukan orang yang jalan-jalan melulu itu. Bukan.